Pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Pak Camat Kecamatan Bimbing atau yang mewakili, yang kebetulan saat ini diwakili Pak Sekcam, Pak Karyanto yang saya hormati, Pak Hendri selaku Ketua Komite SMP Negeri 1 Bimbing yang saya hormati, terus Pak siapa namanya Pak ya dari kita, Pak Julius mewakili dari Polsek Bimbing yang saya hormati, Bapak-bapak semuanya yang saya hormati ya, termasuk yang dari SMP Negeri 1 Bimbing. Sebelumnya marilah kita panjatkan puji dan rasa syukur kita kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang mana pada pagi yang walaupun agak cuaca gerimis ini ya, kita semuanya dapat dipertemukan di sini di ruang aula dalam rangka audiensi penyampaian ya dari saya menyampaikan atas nama aset daerah Kabupaten Melawi ya. Mungkin nanti ada beberapa hal yang perlu masukan, nanti ada di sessionnya. Langsung saja Mas Dodi, Bapak Ibu, kepentingan pada pagi hari ini kita selaku yang paling di bawah ya, yang di bawah pemerintah Kabupaten Melawi, termasuk desa ya, termasuk camat ya, menyampaikan berkaitan dengan data ya. Mohon maaf Pak Ed ya, ini bisa dibagikan Mas. Ini mohon maaf Bapak Ibu, ini pakai buram ya, sebelahnya ini ada ya, saya beli bagikan gitu. Nanti akan saya jelaskan berkaitan dengan tanah yang kita tempat ini, yaitu tanah pemerintah yang kita tempati atau di SMP Negeri 1 Bimbing ini. Lanjut Mas Dodi. Jadi sebelum saya kesini Bapak Ibu semuanya, saya sebelum sampai ini yang foto-fotonya dulu, foto yang di bawahnya. Oke, saya pertama ini menghadap dengan aset daerah Bapak Ibu ini. Saya, kemudian di sini Pak Jito ini aset Kabupaten Melawi yang menanganinya. Kemudian ini kabitnya, kabit aset. Beliau ini saya lupa namanya, yang siapa? Ya, yang memfasilitasi saya gitu. Jadi kita yang pertama ini pertemuan yang kedua, yang pertama setelahnya Mas Dodi. Ini di Dinas Pendidikan bagian aset semuanya ya. Saya sampaikan sebelum saya ngadakan apa namanya, setelah saya mendapat surat dari apa namanya, dari dusun ya Pak Darwin atas nama warga di situ. Ya, ahli waris ini saya sampaikan, ini ada surat dari ahli waris seperti ini. Kemudian saya memang langsung saya hadapkan ke bahwa tanah sekolah ini adalah tanah aset pemerintah yang sertifikatnya itu tahun 2001 ya, ada. Kemudian balik nama di aset pemerintah Kabupaten Melawi itu tahun 2017 Pak, setelah kemarin komplain itu ada beberapa masalah itu sudah balik nama atas nama Kabupaten Melawi. Oke, yang mungkin yang perlu saya jelaskan Bapak Ibu, sesuai dengan sertifikat ini yang kemarin setelah saya menghadap, Pak Budi minta tolong difasilitasi audiensi antara pihak sekolah. Pak Budi mewakili pemerintah daerah, nanti diundang camat dan komite termasuk desa, seperti itu caranya ya. Oke, di surat sekarang Mas Dodi ke Bapak Ibu, ini suratnya ya, ada surat dari Pak Kabit ke saya. Intinya itu telah menghadap dan seterusnya, itu intinya dari sana kita minta dimediasi dulu ya. Oke, mungkin berkaitan dengan apa namanya, ini surat dari Pak Kabitnya, dari Kabit Aset Bapak Ibu, sesuai dengan Persil nomor 002 ini adalah sertifikat pemerintah
yang dipakai untuk sekolah ini. Oke, sekarang Mas Dodi, sekarang pagi ke sini. Coba diputar Mas Dodi. Posisinya diputar biar enak gitu saya jelaskannya. Jalannya di depan, posisi jalan, berarti arah utaranya menghadap ke bawah. Oke, Bapak Ibu, seperti ini kira-kira aset daerah ya. Tanah ini dasarnya adalah dari patok 1, patok 2, patok 3, patok 4, patok 5, patok 6, patok 7, patok 8. Kemarin kita disuruh mengambil patok aset daerah ASDA karena rencana sekolah ini mau dipagar keliling gitu Bapak Ibu. Setelah saya menerima surat dari warga ini karena tidak lagi dipakai lapangan bola dari aset daerah menyampaikan nanti akan dibantu untuk pemagaran keliling. Ketika kemarin masih dipakai untuk lapangan bola itu tidak dipermasalahkan ketika itu pemerintah dipakai gitu seperti itu. Tetapi ketika itu sudah istilahnya warga masyarakat tidak menggunakan lapangan bola itu lagi dan warga akan mengambil, otomatis dari pihak kita juga akan mengambil sesuai dengan sertifikat ini Bapak Ibu. Nah, mungkin saya jelaskan pertama dari titik pertama ini Bapak Ibu, ini yang di tepi jalan depan depan yang kelihatan semua aja Mas Dodi, tidak usah gitu kan, kelihatan semua gitu, oke gitu aja. Dari patok pertama ini sampai ke sini yang sudah dipagari itu Bapak Ibu ini 120 meter seharusnya ya. Tetapi sampai dipagari ini baru 107 meter Bapak Ibu. Jadi dari patok pertama ini kalau diukur sampai sekarang Gapura itu baru 108 107 meter sekitar itu ya. Titiknya. Artinya masih ada tanah yang di lapangan ini sekitar 17 meter Bapak Ibu. Tidak 7 meter ya. Kemudian dari sini patok 1 ke patok 2 ini 124 meter ya, sama dengan patok sini sampai sini 120, sebenarnya ini 124 meter Bapak Ibu ini. 120 itu perkiraan untuk jalan ke belakang gitu seperti itu. Nanti rencananya kalau misalnya itu dipatok ya, dipagar. Jadi pagarnya tidak mengambil tanah warga tapi menggunakan tanah sekolah. Minimal nanti tanah sekolah itu 120 meter Bapak Ibu. Jadi kalau diukur sesuai ini yang Bapak Ibu bagikan itu bisa dikalikan 2 ya, semuanya Bapak Ibu yang dibagikan di situ. Jumlahnya di sini adalah 124 meter, tidak 120 meter. Tetapi perkiraan nanti dikurangi jalan, kan jalan harus berbatasan dengan jalan seperti itu. Paham Bapak Ibu ya? Jadi nanti yang tertinggal di tanah pemerintah daerah itu minimal 120 meter. Di sini ada link jalan 4 meter ke belakang. Oke ya. Sekarang saya lanjutkan dari patok ke 8 ini atau dari patok 8. Sebenarnya hitungnya dari sini. Mas Dodi yang dari Bu yang satunya yang sudah di bukan ini sebenarnya. Ini jarak ini 110 meter Bapak Ibu. Kemudian di sini 52 meter. Sementara dari sini, dari patok 2 ya, yang di pojok sana, sampai patok sini itu baru 97 meter. Sampai pagar. Artinya ketika 110, keluar pagar ini masih 13 meter. Ditambah ke sananya 52 meter. Jadi ini mohon maaf ini, tanah yang di pojok sana yang tempat Pak Hedi itu sudah semuanya masuk tanah sekolah. Ya, tanah yang di pojok sana, yang pagar, pemagaran ini adalah dasarnya dulu dana aspirasi, tidak menggunakan dasar batas tanah, tapi berapa meter yang bisa dibangun dari pagu sekian seperti itu. Karena kebetulan waktu membuat pagar itu sama-sama saya membuat pagar di Batu Nantang. Jadi kalau saya dulu pagu 100 juta itu bisa 160 meter saya dulu. Tapi yang pagar biasa. Jadi Bapak Ibu, dari pagar sekarang ini posisi di sini titiknya, titik L-nya di sini adalah masih 13 meter dari pagar ke sananya. Ya, 13 meter ditambah ditarik lagi dari titik sini titik ini ke sana itu 52 meter. Ya. Ini sesuai dengan kemudian dari titik 6 ini sampai ke titik sini mencong ke arah sana ya, ke arah tidak siku dengan jalan. Ini jalannya Bapak Ibu miring itu sepanjang 68 meter. 68 meter Bapak Ibu ya.
Kemudian dari titik ini, titik 8 sampai titik sini tadi 110. Kemudian sampai batas di sini 200 ya. Jadi ini karena ini masih 90 berarti 200. Tetapi yang ada di patok di sana Bapak itu baru 175 meter. Yang ada di patok belakang itu baru 175 meter. Artinya masih kurang 25 meter tanah pemerintah ini gitu, seperti itu. Sementara nanti kalau dipagar dia akan ngikuti ini Bapak Ibu. Nah, seperti itu. Dari titik pojok sana yang belakang kalau tidak salah itu tanahnya Pak Heri lah atau siapa yang pojok belakang yang udah ditibur-tibur itu tanah siapa? Nah, itu masuk tanah sekolah. Kemudian dari pojok sana ke sini itu 80 meter. Naikkan sedikit Mas jadi. Nah, kemudian dari titik 1, 2, 3 ya, tadi titik 4 sini ke sini itu ada kalau tidak 54 meter ini ya. Nah, posisi sekarang ini tanahnya titiknya di sini, yang di merah itu masih 25 meter ini Bapak Ibu tanah sekolah itu. Jadi sekarang titiknya di titik merah yang saya tadi. Kemudian ini kemarin dari belakang juga sudah ada yang ahli waris yang di sini sudah ke sini. Pak Obang ada dia. Pak Obang yang mengikuti ini Mas juga kemarin ya ke belakang ya, yang batas belakang kan ada permasalahan enggak? Yang belakang ada permasalahan enggak? Enggak ada ya. Oke, ini kalau ini aman, posisi ini aman. Hanya posisi titik ini yang ada kayunya tapi belum jelas. Yang titik ini, titik 1, 2, 3, titik 3, titik ini yang harus nanti klarifikasi. Oke, Bapak Ibu, jadi keseluruhan tanah ini kalau di Dapodik itu 2 hektar 5 lebih gitu ya. Tetapi kalau di sertifikatnya seperti ini, kalau dia dimasukkan di luas ini nanti di Dapodiknya tidak terakui karena sesuai dengan lebaran ukuran ini luasnya itu tidak sesuai gitu Pak. Jadi kurang lebar, makanya tidak bisa terbaca di Jakarta. Jadi ini yang perlu saya sampaikan Bapak Ibu, ketika nanti mungkin ada semacam, karena ini yang saya tengok, saya tidak berani matok karena di sana sudah ada patok. Saya tidak tahu apakah patok itu dari kedua belah pihak, dari pemerintah dan masyarakat, apa masyarakat sendiri yang mematoknya. Sementara sepengetahuan saya Pak Hen, ketika matok itu ada perwakilan mungkin dari Pak Camat atau mungkin dari kepala desa, ini yang mewakilinya gitu. Karena ini tanah pemerintah ya. Dan dasarnya adalah di tahun 2000 2001 tadi Bapak Ibu. Harapan saya nanti di hari ini bisa clear, artinya kita sepakati bersama seperti apa, tinggal nanti kalau memang nanti ada dari warga yang mungkin punya juga sertifikatnya, ya sama-sama punya dokumen ini, misalnya kok bisa tumpang tindih, itu harus dibawa ke petanahan ketika tumpang tindih. Tetapi rasanya mustahil bisa tumpang tindih ya. Ketika Bapak Ibu misalnya ngambil tanah, misalnya mohon maaf ya, misalnya masuk di sini, itu pasti tidak akan jadi sertifikatnya. Walaupun mengajukan baru, ya. Ketika misalnya ini Pak Heri di sini misalnya tanah Pak Heri di sini mengajukan sertifikat baru, pasti akan di BPN-nya pasti akan masalah. Karena di situ ada hijau, ada oranye, bahkan ada apa? Merah. Kalau udah merah itu tidak bisa. Nah, nanti yang mau dibuat merah adalah yang batas ini Bapak Ibu tadi, yang batas sekolah dengan tanah warga itu kan bisa ada jalan ke belakang. Tetapi kalau jalannya cukup misalnya yang di tepi sana, berarti tanah sekolah ini tetap nanti 124 di depannya. Nah, nanti kita sepakati karena sudah ada jalan gitu maksudnya gitu. Kenapa kepentingan Bapak Ibu? Kenapa kepentingan ini perlu ada jalan? Karena di sini ada tanah sekolah gitu, artinya lewat sini jalur sini bisa gitu maksudnya gitu. Ketika kedepannya misalnya mau adakan kemah atau apa kan tidak harus masuk ke sini. Alasannya seperti itu Bapak Ibu. Ketika misalnya nanti sekolah ini mau adakan perkemahan sekolah, berarti bisa ngambil dari tepi sebelah sini gitu jalannya masuknya gitu.